Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masul. Dan Gila. selamat datang teman-teman di podcast Sersan horor seram tapi santai. Selamat datang teman-teman di mana di podcast ini kita akan membahas semua hal yang berbau mistis, Pastinya. serem-serem, pokoknya yang orang Indonesia tuh demen banget dah. Wah, dari dulu tuh kita emang terkenal tuh ya. Orang-orang kita kan ada apa dikit, wah ini ada pertanda nih gitu. Iya. Tapi itu serunya Indonesia tuh seperti itu. Yoi, kalau anak kecil 3 hari nggak pulang lah, terus diselidikin tuh. Nah, Pukul tampah tuh biasanya tuh. pukul tanpa, taunya ngamen di Blok M. Nah itu. Ya waktu itu. Tapi ada lucu, terlalu gampang menjudge saja. Harus gitu. diselidikin dulu. Jangan, gitu ya. waduh diumpetin setan nih. Jangan, Gitu ya. jangan, cari dulu. Takutnya malah diumpetinnya sama orang jahat, nah itu lebih bahaya lagi. Tuh. Gitu. Oke, selamat datang teman-teman ya. Woi, selamat datang ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, Ya, banyak yang baru salam juga. kenal. Ya, Betul, oke. dari kemarin banyak yang baru-baru, kita Wah. salam kenal ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, dengerin apaan sih nih? Kok nggak jelas bercanda mulu? Tahu. Itu memang konsepnya seperti itu. Ya, ngobrol gitu ya. Kita ngobrol. Jadi kalian sebenarnya konsepnya gini, kalian dengerin kita ngobrol Betul. gitu. Jadi kalian itu seperti lagi nguping orang yang lagi ngobrol. Nah, Betul. itu kan seru tuh. Iya, apalagi kalau pakai headset dengerin orang nguping. Wah, ya pasti jelas gila. banget. Kita jangan ikut nimbrung aja. Betul. Betul. Oke, Waduh. teman-teman. Jadi bagi yang sudah veteran, sudah pendengar lama, selamat datang kembali. Selamat datang. Seperti biasa Mas Sul ya, kita hari ini ada cerita-cerita yang bisa dibilang spesial karena yang kirim baru-baru. Waduh, kemarin juga yang baru tuh. Waduh, keren banget banget. Si Dian nih. Dian itu Wah, ngeri sih, siapa men. nama itunya tuh? Yang Temennya Titin nih. Titin, nama goibnya tuh. Aduh, jadi takut gue camping. Aduh. Camping di rumah aja dah. Takut ada Titin. Tapi maksud demen kan kalau berbuat itu. Gue sih kalau ada Titin mah, kalau ketemu Titin nih, gue sih diam aja. Diam aja. Tapi celana gue buka. Serem amat. Enggak lah, kan mau kencing gue ya. Gue kencing. celana lah. Kalau nggak kencing di celana kan Bener-bener. malu udah tua. Oke teman-teman, Yuk, yuk. jadi sebelum masuk ke cerita nih Mas, Oh, gimana? mungkin Mas ada sedikit apa yang mau di-share? Oh enggak, ini cuman ini doang sih, cerita tentang anak gue doang. Jadi selama pandemi itu emang kan di rumah tuh, jadi sering ngobrol. Nah, anak gue belajar bahasa Inggris, Bin. Oh gitu. Dia belagu mau ngetes gue. Padahal yang ngajarin dia kan gue. Oh gitu. Nanya gue kan si Bilal kan, Abi bahasa Inggrisnya apa? Nanya gue. Bahasa Inggrisnya gurita apa, Bi? Itu mah sebenarnya dia udah tahu ngetes itu. Iya, makanya. Ngerjain orang tua. Emang kurang ajar ya. Terus. Nanya gue bilang handsome, gue bilang gitu. Lah, gurita kok handsome, Bi? Tuh kan. Lah emang bener, Bi? Ya bener handsome. Nah coba lo, hand itu artinya apa? Tangan. Some itu apa? Beberapa. Nah berarti kan handsome itu punya beberapa tangan. Oh, banyak. Gurita kan? Terus dia gimana? Kata, enggak, Bi, ke octopus handsome. Coba tanya Umi. Sama pasti nggak tahu. Gue bilang bener, gurita itu bahasa Inggrisnya handsome, betul kan? Sebenarnya nggak? Logikanya bener nggak? Logikanya masuk. Ya, tapi salah kan? Salah. Jangan ditiru. Itu dia. Iya. Terus akhirnya dia gimana? Nurutnya udah gitu. Oh iya ya, tapi gue ketawa. Enggak bener kok. Octopus gitu. Bener kok. Apa namanya? Gurita itu bahasa Inggrisnya rabbit. Oh. Tapi dalam hati dia udah ngumpat itu. Tapi dia pinter. Maksud gue tuh gue ngetes, tapi dia tahu bener. Octopus bener. Berarti gue mau ngerjain, maksudnya gue salahin tapi dia Prank koreksi. lah ya. Betul. Tapi lama-lama kalau masuk prank-prank itu, lama-lama ntar bukan masuk ngajarin dia ngaji, dia ngajarin masuk ngaji. Kayak ngitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 10 kan 10 10. Kalau 20 berapa? Dia belum tahu. Dia jawab apa? 10. Apaan sih? Kalau 30 10. Ya, aduh. Itu Logikanya masuk nggak? masuk lah. Tapi bener nggak? Bener. Salah. Salah. Dan ikutin. Kan? Oh gitu ya. Itu cuma ini doang sih, apa? Intermezzo. Obrolan gua sama anak gue gitu. Nah, Jadi bener-bener. kita maksudnya ngetes kayak gitu. Ternyata emang anak sekarang tuh cepet nanggep gitu. nangkep ya. Kayaknya kita harus kasih asupan-asupan yang bagus-bagus lah. Bagus, Jadi biar dicontoh. Betul. Betul. Biasain ini dia apa namanya? Kasih bahasa-bahasa asing gitu kan. Ada bahasa Inggris tuh. Dari kecil tuh kasih tahu. Kalau nangis juga pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Nah, crying. Gitu. Iya, bukan Iya. nangis bahasa Inggris. Ih, pakai pokoknya semua Oke, bahasa luar aja. Bahasa Sudan, apa Wah, Ethiopia. itu bener-bener. Belajar Kita tahu apa lu kirim ke Ethiopia ya kan? Buat lerai itu perang.
Oke, gitu ya. Itu aja deh ya. Itu aja ya. Handsome tuh. Jangan lupa tuh Octopus apa gurita handsome. Ini buat bapak-bapak di luar sana tolong jangan ditiru. Jangan, ini mah agak PA dikit nih. PA dikit ya. Ngetes doang, Ngetes tapi doang. emang Ternyata pinter. Berarti gue nya nggak pinter. Oke lah teman-teman ya. Itu aja sedikit sharing dari seorang ayah. Yuhu. Ya, jadi kalian udah punya anak, coba boleh dites tuh anaknya kira-kira ini sebenarnya pelajaran di sekolah tuh efektif nggak? Iya dong. Coba dites anaknya. Kan kita tuh punya cara tersendiri buat mendidik anak gitu. Betul. Kayak tadi kita ngetes. Ngetesnya juga nggak membodohi gitu. Kita harus cari yang logika. Ngetrik dikit. Oh iya dong, betul. Kalau anak-anak pintar kan dia dibohongin tuh dia tahu. Iya, lebih pintar dia bohongin kita. Iya. Karena anakku udah bisa nyari duit loh. Oh gitu. Iya benar dia kalau minta duit tuh ngambil sendiri di dompet gue langsung. Gitu. Jadi bisa nyari duit. Oh ngambilnya gini. Pak janda, mana? Wah. Copet dompetnya. Pak ada janda, mana? Ambil duit bang Sul. Gitu. Wah, dia mengelabui saya itu. Cari duit sendiri tapi dari dompet bapaknya. Iya, pinter nggak? Pinter banget. Jangan ditiru. Nggak benar. Oke lah lanjut ya. Oke. Langsung aja kita ke cerita lah teman-teman lah ya. Oke. Daripada gila lu dengerin gitu semua kan. Jadi ini cerita pertama. Oke. Ada yang teman kita ini namanya tuh ya. Nah ini namanya aku kurang tahu boleh disebut nggak ya? Soalnya ini nama lengkap sih, gue jadi agak ngeri kalau mau nyebut-nyebut ya. Kita sebutnya ini inisialnya G, cewek. Kita sebutnya Gaby ya. Kenapa nggak ini aja? Apa tuh? Nyi Roro Kidal. Gue lihat kemarin makannya pakai tangan kiri. Oh gitu. Nyi Roro Kidal. Makan kembang gitu pakai tangan kiri ya. G aja G. G, ya udah. G boleh. Merek AC itu. Itu apa itu? Gue nggak tahu. Ya nggak apa-apa lah G lah ya. Iya dah. Oke G ada. G. G cakep juga sih namanya sih. Yoi. Oke. Jadi ini cerita dari Gea dan keduanya nanti kita akan kasih tahu cerita dari siapa. Tapi setelah cerita dari Gea aja lah ya. Oh iya penasaran. Siap. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya Bang Sul ya. Udah pasang headset belum nih? Oh pasang headset dulu dong. Oh iya bener ya. Silakan seperti biasanya Bang Sul. Pasang headset kalian Matikan lampu. dan tangkap kengeriannya. Pesan-pesan. Berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi teman-teman. Alright back. Di podcast Sersan Sersan Horor. Horor tapi santai. Santai. Oke, ini ada cerita dari teman kita yang namanya Gea. Thank you banget untuk Gea. Thank you, Gea. Kirim cerita ke kita. Ini baru loh. Pertama kali kita lihat cerita dari Gea. Enggak deh, ini udah pernah deh namanya. Oh, udah pernah ya? Cuma aku lupa ceritanya yang mana. Lupa, sorry ya, soalnya kita banyak banget jadi kita bingung gitu kan. Ini cerita kedua dia kan masuk dari Gea ini. Mungkin waktu itu kita pakai nama samarannya beda, makanya bingung. Tapi nggak apa-apa, namain ya. baru aja, Gea aja. Gea ya. Oke, dia tulis seperti ini. Selamat pagi, siang, sore, malam Bang Sul dan Kevin. Oke. Ini email kedua aku di podcast Sersan Horor. Oh iya bener. Ya udahlah. Bener ya. Sebelumnya semua pengalaman horor yang aku alami di email pertama terjadi di kota asalku, yaitu kota Pek yang berada di Pulau Sumatera. Ya aku tahu nih. Purwokerto ya. Bukan dong. Pindahnya ke sono. Bukan dong. Enggak kan ini apa namanya sebut saja Purwokerto. Pamijahan. Ya ilah itu menis. Serem banget. Tasik. Ya. Oke, jadi kita akan lanjut ceritanya. Katanya kali ini aku memberikan cerita pengalamanku kepada Bang Sul dan Kevin. Jadi ini ceritanya lumayan cukup panjang ya Bang Sul ya. Oke. Gitu. Nah, ini sebenarnya cuy ada lebih dari satu cerita Bang Sul ya. Oh jadi kayak apa 3 in 1 gitu. Ini sih ya? ada nomornya sih, nggak tahu satu cerita apa enggak nih kita lihat ya. Oh di nomor. Judulnya adalah Apa tuh? Miss Kun Kun Merah di Wahana Rumah Hantu Sekolah. Kok serem amat dah. Ini emang lagi main ke rumah hantu kali. Nah, tapi rumah hantu sekolah. Mungkin di sekolahnya bikin rumah hantu. Kita lihat ya. Tunggu sekolahnya di SMK kali. Kita lihat. Pengalaman ini terjadi pada tahun 2011 di kota asalku juga. Waktu itu aku masih kelas 1 SMA. Berarti dia cuma beda satu tahun umurnya sama aku. Oke. Langsung aja. Jadi pada hari itu sekolah aku mengadakan bazar yang menyediakan wahana rumah hantu. Di lantai 3 gedung baru yang dibuat oleh pihak sekolah itu sendiri di ruangan serbaguna. Oke. Awalnya aku nggak mau masuk karena takut. Namun kedua temanku akhirnya berhasil memujukku untuk masuk ke wahana tersebut.
Baru aja gue masuk, udah banyak hantu yang menunggu di belakang pintu. Mulai dari Mbak Kun, pocong lompat, suster ngesot, dan siswa SMA yang ada bajunya bercak darah gitu. Yaitu palsu ya. Palsu. Nah, mereka ada kelas yang bertugas untuk menyamar sebagai hantu-hantuan dalam wahana rumah hantu itu. Dan ada juga hantu yang dibuat dari bantal atau guling menyerupai Poki. Nah, selain itu, ada juga kakak kelas yang hanya bertugas untuk memutar lagu Lingsir Wengi. Dan teriak-teriak atau ketawa cekikan kayak Mbak Kun. Nah, wahana rumah hantu itu ada 3 ruangan yang disusun seperti labirin dari kursi dan bangku sekolah yang ditumpuk menjadi satu. Nah, setiap kali kita salah jalan pasti diteriakin hantu-hantuan sehingga kita harus mencari jalan yang lain. Tapi di sisi lain, di belakang kita bertiga ada satu hantu-hantuan yang mengikuti kita dari belakang. Waktu itu aku auto panik dan takut sih, tapi teman-teman aku keduanya masih santai aja. Kemudian sampailah kita di sebuah pintu, di depan sebuah pintu kaca yang merupakan ruangan kedua dari wahana rumah hantu ini. Dan ruangan tersebut agak terang. Jalan di dalam ruangan itu untuk ruangan berikutnya berbentuk huruf U. Nah, waktu kita baru memasuki ruangan itu, aku melihat di depan teman aku yang berjalan paling depan. Dia di tengah ya. Itu ada sosok Mbak Kun merah yang tingginya lebih dari tinggi manusia normal. Tapi kan kita di dalam situ kan pasti kita anggapnya palsu dong. Orang itu mah gitu kali. Sosok itu berbalik dan berhenti di salah satu sudut ruangan. Dan entah kenapa aku mengangkat wajahku. Padahal sebelumnya aku menunduk dan aku nggak sengaja melihat mukanya. Seingat aku warnanya putih. Warna mukanya putih, pucat, mukanya hancur, matanya melotot. Ada titik hitam gitu di tengahnya. Dan rambutnya acak-acakan. Aku auto menunduk lagi sambil berjalan melewatinya. Ya, aku yakin gini loh, misalnya serem, tapi dia nggak sampai histeris karena dia dalam otak dia itu pasti orang gitu loh. Anjir, kalau diingat lagi waktu itu kaget dan takut bercampur jadi satu. Kemudian sebelum melewati ruangan kedua itu, ada satu orang kakak kelas yang menyamar sebagai pocong-pocongan, lagi tiduran di meja dan tiba-tiba bangun, terus teriakin kami bertiga. Setelah lewat dari poki-pokian itu, teman aku yang paling depan buka pintu menuju ruangan ketiga. Yang nggak ada kakak kelas yang menyamar jadi hantu-hantuannya sama sekali. Jadi ruangan ketiga ini tuh nggak ada hantu-hantuannya. Anjir. Ya, nggak ada ya. Mereka masuk. Nah, terus hanya ada poki-poki dari guling. Dan digoyang-goyangin gitu. Kemudian setelah keluar dari ruangan 3 itu, kami disambut oleh kakak kelas yang bertugas menjaga di luar dan dia berterima kasih karena kami masuk ke wahana tersebut. Sesampai di luar, aku ngerasa plong banget. Terus, aku bertanya pada temanku sesampai di kantin. Kira-kira percakapannya gini. Kalian lihat nggak sih hantunya ada berapa di ruangan pertama? Terus kata temanku, 7 sih kalau nggak salah. Sama yang ngikutin dari belakang. Terus kata si G, Vera, Rina, di ruangan kedua, lu lihat nggak sih ada kakak kelas tinggi banget nggak sih depan lu? Anjir. Dia jadi Mbak Kun katanya gitu. Hah? Di ruangan kedua cuma ada poki-pokian. Lu bilang apaan barusan? Siapa tuh? Menyelinap dia. Dia bilang, serius? Itu persis depan lu loh katanya gitu. Pakai kain merah, tinggi 2 meter. Oh shit. Serius? Cuma ada poki-pokian deket situ. Beneran gak, Rin? Iya, gue juga cuma lihat cuma 1 poki. Terus yang gue lihat apaan katanya? Ya nggak tahu, lu ngeliat apa? Ada berapa hantu emang? 2, 1 Mbak Kun, 1 poki. Itu persis depan lu. Terus berhenti di pojok. Masa iya kok gak lihat? Tinggi banget. Katanya depan Vera nggak ada apa-apa loh. Wah, gue juga nggak tahu deh. Gue liat 1 poki doang kok, nggak ada apa-apa depan gue. Aduh, mati gue yang liat. Gue liat apaan dong katanya. Wah, bonus setan beneran. Asli Bang Sul. Kevin di situ rasanya merinding setengah sebadan badan katanya. Masa iya cuma gue yang lihat? Teman-teman aku bukan orang yang suka bohong atau ngeprank masalahnya. Dan itu siang hari. Apa karena wahana rumah hantu ya? Atau ada faktor lain terus kepanggil? Karena seteling si Warngi kan. Mungkin. Itu kan emang manggil dia. Nah itu tingginya juga nggak wajar sih. 3 meter tadi ya? 2 meteran katanya. 2 meter ya? Segitu dulu aja Bang Sul dan Kevin. Terima kasih sudah mau bacain email pertama dan email kedua aku. Jangan bosan ya sama ceritaku yang mungkin aneh atau nggak serem sama sekali. Waduh anjir. Sukses terus, rajin-rajin ngehibur orang ya. Thank you. Oh iya Bang Sul dan Kevin, gara-gara sering gak dengerin podcast ini, candaan aku sekarang ketularan candaan Bang Sul sama Kevin. Tuh kan gilanya nular. Cowok gilanya nular nih. Aduh. Jadi ini hati-hati ya teman-teman ya, gilanya nular loh. Tolong diambil positifnya. Kayaknya nggak ada positifnya gitu. Tolong diambil positifnya, buang negatifnya. Tapi nggak ada. Nggak ada juga. Ya gitu Bang Sul ceritanya. Gila sih. Oke.
Jadi itu ya ada buzzer ya. Ada tambahan hantu di situ, hantu beneran. Oh iya sih, yang beneran. Tapi lu Beneran. kalau kayak gitu kayaknya nggak bisa bedain kan? Nggak bisa bedain lah. Tapi gue punya tips sih kalau misalnya ke rumah hantu nih ya. Gimana tuh? Misalnya nih, kan hantu banyak tuh. Ya, coba samperin. Kalau lu injek kaki bunyinya aduh. Astagfirullahaladzim. Kalau aduh, nah itu beneran. Tapi kalau lu injek kagak kena-kena, Itu agak kasar ya. injeknya juga pakai ini kan sepatu high heels itu Oh loh. gitu. Yang tajam itu kan, yang bawahnya pisau kan. Anjing. Gitu. Jadi kalau misalnya bazar nih Pin, lu tuh pernah tuh kampung-kampung tuh kan deket rumah gua kan banyak bazar-bazar. Yang paling gua demen kalau lagi bazar gitu, gua paling demen lihat tong setan. Oh. Tuh, dia kan naik ke tong gitu muter tuh. Gua suka iseng tuh, gua lemparin duit, lemparin kulit pisang. Biar jatuh yang naik motor, ini jatuh malah tongnya. Rubuh dong. Gede banget. Tuh tong setan satu lagi ontang-anting. Oh, apa tuh? Jadi kayak ombak cuman manual. Jadi tukangnya ikut muter gitu. Oh, capek banget ya. Iya, manual itu gimana ya? Takutnya bener-bener seru gitu. Diputerin sama dia. Ntar abangnya capek ini ngikut muter juga di gelantungan gitu. Oh, pernah lihat. Nah, Kayak itu pernah lihat deh, pernah itu lihat ontang-anting manual namanya. Oh. Itu enak banget tuh. Paling kalau sendal lo nggak kuat mental aja udah. Oh gitu. Kita turun dapat sepatu jadi. Oh iya anjir, itu keren dia. Anjir. Pokoknya keren dah. Tapi dulu pernah ikut rumah hantuan udah bantu Oh, pernah. Terus ikut masuk sama teman-teman kantor kita juga masuk. Oh, yang itu dulu. Gimana setannya serem nggak? Enggak serem. Oh, enggak ya? Masuk. Kenal kali. Jadi nggak serem. Mungkin. Lu Kevin. bayar utang. Weh, Kevin gitu. Enggak masuk kan. Kan pada panik tuh. Oke. Pada panik. Aku dorong ke depan, terus buka pintu. Ya udah buka dong. Masuk. Akhirnya ada setan ngejar di belakang kan. Oh, terus Mereka panik semua kan. Dubrak gitu kan, jatuh semua. Ada yang mental ke ini, ada yang mental ke jalan tol. Bukan, jadi Kok jauh amat? Bazarnya di pinggir tol. jadi mereka nabrak ke dinding, wahananya, brak, roboh anjing. Anjir. Roboh, tiba-tiba terang masuk. Tau nggak itu apa? Itu ini tempat simpan kostum. Iya, ketahuan dong. Kubrak. Kok Terang tiba-tiba, kok setannya? ada barang-barang. Aku sampai minta maaf sama setannya, sumpah. Mas maaf ya. itu yang panik temen lu sama teman-teman lu apa setan yang panik? Dia yang akhirnya mereka panik. Setannya dari belakang diem doang. Mungkin setannya gini, orang. Orang. Dia yang kabur. Aku sampai minta, enggak enak ya, ngerusak ya. Mas maaf ya. jalan. Gitu aja. Ngakak sih. Tapi ngomongin rumah hantu, gue jadi ada cerita kan. Apa tuh? Jadi tuh ini cerita gue zaman kecil juga nih. Jadi itu kan deket daerah rumah gua, Pin. 3 hitungannya itu 4 rumah dari rumah gua lah. Dulu ada rumah tua. Nggak tua sih, jadi temen gua itu pindah, jadi rumahnya kosong. Jadi nggak ditempatin. Nah, nggak ditempatin. Nah tuh gue punya ide tuh. Wah, gimana caranya nih biar dapat duit? Pernah cerita? Tapi belum di sini. Udah. Emang udah Pernah. Udah ya? Coba ceritain lagi deh. Boleh. Masa sih? Pernah. Awal di season 1. Oh, Pernah gitu ya? cerita. Silakan diceritakan lagi, mungkin ada yang penasaran. Enggak apa-apa, silakan. Iya emang ya? Pernah. Udah ya? Iya. Iya, pokoknya gitu lah. Pokoknya gimana caranya biar punya duit gitu Maksud lah. mau bikin rumah hantu kan? Betul. Ya gue jadi itunya sutradara di situ. Gue ngatur-ngaturin setan-setannya. Nanti lu keluar dari sini ya. Lu keluar dari sini ya. Semua dapat peran. Ada yang bikin pocong. Ya, pocongnya tinggi karena dia 2 orang. Oh, gendongan. Nah itu Capek dong. temen gue jatuh itu. Duit nggak seberapa, rematik. Jatuh ke belakang. Gitu. Jadi ini jadi ruangannya itu ada ini, Pin. Ada ruangannya sebenarnya kecil ya. Jadi ada ruang tamunya itu kayak kamar lu ini lah, segidan dikit. Terus masuk ke dalam lorong, sebelah kiri kamar. Jadi setannya itu di lorong-lorong, nanti keluar dari kamar depan sama kamar belakang. Terus di kamar, jadi setan yang arah dapur itu gue tutup pakai kain hitam, terus bikin kuburan dari pasir. Dikasih pohon bambu, dikasih biang es, jadi keluar asap. Oh, pinter deh. Keren kan? Saudara nih gue dulu masih kecil. Nanti lu keluar dari sini ya, lu dari sini ya. Gue udah aturin nih. Nakutin dah tuh. Level Hollywood nih. Yo, Bollywood. Terus udah apa namanya? Pokoknya tiket masuknya itu 50 perak kalau nggak salah. Iya, kita bikin dari sobekan kertas. Nanti tiket. Tuh ada tiketingnya juga tuh. Wah, gile. Gue jadi IO masih kecil. Jadi udah selesai itu,
Nah ini kejadiannya bukan yang real ya. Jadi kenapa gue berhenti, nggak dilanjutin? Karena beberapa teman gue itu ada yang ngimpi apa? Pas kejadiannya, pokoknya itu gelap, udah settingan malam. Padahal mainnya siang kan. Jadi pas lagi nyoba nakutin ada yang masuk. Satu orang atau salah. Jadi tuh jalannya gini, Pin. Jadi lo masuk dari pintu depan, nanti keluarnya lewat belakang. Yang gue tutupin apa tirai itu yang ada dapur, nanti keluar lewat situ. Jadi pintunya lain lagi mau keluar. Jadi gue bikin satu arah. Jadi pas lagi nakutin ini temen gue yang ngalamin mimpi ya. Kenapa gue berhenti? Karena pas lagi nakutin itu kan ada cewek 2 orang. Nah itu temen gue. Jadi keluar dari depan itu keluar nih, misalnya kuntilanak. Masuk lagi, nanti keluar lagi dari pintu. Nah, pas lagi mau nakutin, di temen gue kan yang paling belakang nih, yang jadi poki-poki yang yang songkohan itu kan. Jadi pas dia mau nakutin keluar, nah yang ditakutin itu bentuknya lebih serem dari kita yang jadi setan. Jadi setan beneran. Padahal tadi tamunya masuk itu cewek ya? Cewek. Pokoknya kan jadi begitu dia keluar nih, korban, setannya keluar. Udah nggak takut, dia masuk lagi ke kamar. Dan dia pas giliran yang paling ujung dekat kuburan itu pocongnya keluar. Begini, dia cuma geser doang. Yang ditakutin lebih serem dari yang nakutin. Geblek. Wah, akhirnya teriak gitu. Bubar. Nah, waktu itu umur berapa masih lupa? Gue juga lupa dah tuh. Masih kecil ya? Iya. Gue nggak tahu ya ini cerita gue sama apa enggak, apa gue inget lagi ada yang lain. Kayaknya yang ini ditakutin dalam mimpi gitu. Rumah hantu. Nah, sejak saat itu duit banyak loh kita dapat. Gitu. Sampai berapa ribu gitu. Tapi bagi rata. Masalahnya begitu ya. Nah ternyata emang rumah itu, jadi tuh sebelum gue bikin rumah itu pernah ditempatin sama orang-orang daerah rumah bapak-bapak di situ buat main judi, Pin. Nah jadi nanti ada cerita lain lagi nih. Jadi mereka lagi main judi kan, ke rumah itu kosong kan. Jadi dapurnya itu udah kotor berantakan banget ya. Pokoknya udah kotor. Jadi mereka main judi di belakang. Nah kadang-kadang ilegal ya, mau nggak ilegal? Ya ilegal. Ya gitu-gitu lah. Jadi kadang-kadang nih kalau lagi main judi, nah itu ada ibu-ibu yang punya rumah itu nongol di situ. Padahal orangnya udah pindah. Orangnya udah pindah. Udah nggak ada orangnya. Mirip. Tapi orangnya udah meninggal belum? Belum, masih hidup. Lu bayangin lagi main judi kan. Tentu ibu-ibu itu selewatan gitu kan. Ada salah satu yang main ngelihat. Kira negur. Jangan judi mulu enggak ya? Enggak. Lewat aja. Tahu nama si B, semua ada si ibu B lewat itu. Nah rumahnya udah pindah dari situ jauh jaraknya. Dan nggak mungkin udah malam juga. Ibu B, bukan BAB kan? Bukan, sakit perut. Baygon. Nah ibu-ibu itu lewat, Pin. Nah jadi orang main judi itu bukan makin takut, makin rame yang main. Karena emang tempatnya ngumpet. Nah setelah dibongkar bertahun-tahun kosong, dibangun rumahnya ada sampai sekarang, dan itu masih niruin bentuk yang punya ibu rumah. Lain-lain. Lain-lain. Ntar kadang-kadang ibu si B itu mirip ruin lah pokoknya. Ya, jadi kayak korin. Kadang-kadang nenek yang udah mati puluhan tahun nongol. Dalam bentuk rumah yang baru. Ikut judi juga? Enggak. Jadi bandar. Jadi bandar. Nah, itu tuh yang rumah hantu yang di situ ya. Sekarang udah dibangun, tapi itunya masih ketinggalan di situ. Niruin siapa aja. Yang orang enggak kenal tuh kan rumahnya lantai 2 tuh. Kadang-kadang ada nenek-nenek di situ diri di balkon gitu. Ya ada tetangga yang lihat juga sih. Oke. Gara-gara itu bahas lu berhenti ya deh, gara-gara Iya, padahal kalau diterusin sampai sekarang, wah gila. Udah bisa bikin kayak Trans Studio Bandung. Wah, gila. Mantep tuh kalau masih ada tuh. Gilanya masih ada nih sekarang. Gilanya masih ada. Oke, itu cerita. Ngomongin rumah hantu tadi. Rumah hantu dikit. Waduh. Nah, ini cerita terakhir nih, Mas. Dari siapa nih? Dari teman kita yang bernama Lala ya. Wah, Lala. Teletubbies dong. Baru nih, bukan. Ini baru nih. Terima kasih untuk Lala ya. Thank you Lala. Nama asli nih? Ini nggak tahu sih ya, tapi ya Lala lah kita sebut aja. Okay. Gitu. Nah, ini judulnya adalah Tangisan Malam Tahun Baru. Nah, kita lihat biasanya malam tahun baru kan happy nih. Ini kita menangis nih. Kita lihat. Dia tulis seperti ini. Hai Bang Sul, Bang Kevin. Halo. Kenalin, aku Lala dari Jakarta. Oh deket ya. Aku ketemu podcastan horor waktu itu awal-awal season 2. Karena menurutku masih sedikit ceritanya, jadi aku follow dulu dan dengerin belakangan. Nah, selama masa corona ini, aku sering banget dengerin podcast kalian sambil belajar. Bisa ya? Kok bisa ya? Belajar kan jadi bego. Bukannya sel-sel otak itu malah mati.
Sekarang aku mau ada cerita tentang pengalaman lumayan horor yang dialami aku dan keluargaku waktu tahun baru 2016. Wow. Nah, Baru 4 tahun. waktu itu aku mudik sekeluarga bareng bunda, adikku, Pak D, alias kakaknya ayah, Bude, dan Om. Dan 2 abang sepupuku. Rame nih ya. Waktu itu ayahku nggak ikut karena lagi dinas di luar kota dan nggak cuti. Oke. Kami mudik ke rumah Eyang, orang tuanya ayah, di kaki Gunung Lawu. Ya Allah. Lawu tuh di mana ya? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Di timur kayaknya. Timur ya? Iya, emang mistis tinggi tuh Gunung Lawu tuh. Pesugihan juga kan? Wah, ya, banyak juga. Sebelumnya aku deskripsiin dulu ya letak rumah Eyang ya katanya. Rumah Eyang letaknya jauh dari jalan raya, sekitar 2-2 km. 2-2,5 km. Jalan gangnya naik turun dan berkelok-kelok. Pintu utama menghadap ke barat, tepat di sebelah kanan ada kali yang airnya lumayan cukup deras. Di seberang kali baru ada rumah tetangga. Di sebelah kiri rumah ada tempat yang sedikit lebih tinggi, isinya kebun jagung dan rumah tetangga. Terus di bagian pojok kiri ada pohon mangga, mawar dan kamboja. Jalan kampung di sisi utara menurun dan di sisi selatan menanjak sampai kampung di atas. Kebayang sih. Nah, sesampai di rumah Eyang, adiknya ibuku datang ke rumah. Nggak biasanya dia mau nginep di rumah orang, di rumah Eyang. Sepanjang pagi sampai malam keadaan baik-baik saja. Tapi setelah kita siap-siap mau tidur nih Bang Sul, mulai ada kejadian aneh. Kita tidur bareng-bareng di ruang tamu sekitar jam 2 pagi. Biasa lah ya kalau misalnya acara kan tidurnya malam-malam tuh. Berumpul gitu enak. Urutannya dari pojok ada abang sepupuku, Pak D, Bude, adikku, bunda, tanteku, dan yang paling ujung aku. Eyang juga udah masuk kamar. Bunda sama Bude masih ngobrol. Aku sama tanteku juga. Tapi tiba-tiba anjing peliharaan kita gonggong keras banget. Kaget dong. Akhirnya Pak D ku keluar buat ngecek. Tapi nggak ada siapa-siapa di luar. Ya udah deh lanjut tidur lagi. Lalu Budeku matiin lampu ruang keluarga. Lagi-lagi ada hal aneh. Jam 2:30 pagi, nggak mungkin ada orang naik motor lewat depan rumah karena jalan gelap. Sayup-sayup aku juga ngedengar suara kucing dari jalan sebelah utara. Pada bunyi binatang. Dan di kampungku itu nggak ada yang punya kucing. Rata-rata pelihara anjing. Aku pikir aku halu karena ngantuk banget. Ya udah aku biarin aja. Tapi setelah suara kucing, dari jauh aku mendengar suara perempuan menangis. Aduh, terseduh-seduh mati loh. dari jalan sebelah utara. Aku masih pikir aku halu. Gila sih, aku merinding banget nulis bagian ini katanya. Tapi suaranya masih ada dan terdengar mendekat. Kalau didengar lebih seksama, suara tangis terseduh-seduh itu memanggil nama bundaku. Ngeri amat men. Kenal. Fuck main serem banget. Oh shit. Akhirnya aku buka mata dan melihat tanteku. Tapi ternyata dia udah tidur dan matanya rapet banget. Gue sih bodo amat tuh. Tante bangun lu. Bodo amat, gue merinding ya. Terus karena mulai merinding, aku tarik selimutku sampai leher. Kalau kayak gini sih aku bikin gaduh sekalian daripada bangun. Iya sih. Masa gue sendirian masih bangun? Kan biasanya gituan tahu kita masih bangun. Pasti gue bikin rusuh gitu. Anjir. Terus aku tarik selimutku sampai leher dan berusaha pejamin mata. Tapi suara itu masih kedengaran. Ternyata Bude sama Bunda pun denger. Anjir. Terus Bunda bangunin Pak D buat ngecek siapa yang nangis. Terus kata Pak D bilang, suara apaan sih? Gak dengar apa-apa. Jangan Pak D pura-pura gak denger nih. Headset kali Pak D. Pakai headset mungkin. Terus Bunda sama Bude berusaha yakinin Pak D kalau ada yang nangis di luar. Berbarengan dengan itu, suaranya semakin mendekat dan masih sebut-sebut nama Bunda. Anjir. Suara itu berhenti di bawah pohon mangga sebelah kiri rumah. Gak lama dari itu, Eyang keluar dari kamar dan nyalain lampu ruang keluarga. Lampu nyala dan suara pun hilang. Kami yang tidur di ruang keluarga kaget banget waktu suara hilang. Habis itu Eyang ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya, udah tidur aja, bahasnya besok pagi. Eyang bilang gitu dan malah bikin Bunda dan Bude nggak bisa tidur. Karena parno, iyalah manggil nama dia, bisa tidur lah. Pagi-paginya kami heboh bahas suara itu. Ternyata tanteku dengar, tapi pura-pura tidur karena tadi dia takut banget. Pak D juga dengar tapi takut buat bangun. Itu kan si Pak D pura-pura aja. Pura-pura lo Pak D. Akhirnya bundaku nanya ke Eyang semalam itu apa. Eyang jawab itu anak tetangga sebelah. Terus bundaku kaget terus nanya, lah kan udah meninggal. Mati lu. Eyang bilang, iya emang udah meninggal. Terus karena kepo, Bunda nanya, meninggalnya kenapa Pak? Eyang jawab, waktu dia jadi pembantu di Jakarta, dijadiin tumbal sama majikannya. Oh shit, ya Allah. Ternyata suara itu berasal dari arwah anak tetangga kami yang rumahnya di belakang kebun jagung. Pantesan aja selama ini aku nggak pernah ngeliat anaknya yang ternyata udah meninggal. Kata Bunda, almarhumah pernah ngasuh aku dan abang sepupuku yang paling besar waktu kami masih bayi.
Dan almarhumah dekat banget sama bunda jauh sebelum orang tuaku nikah. Dia kerja di Jakarta sebagai babysitter dan dari berita yang beredar di kampungku dia meninggal karena sakit yang setelah dijadiin tumbal. Setelah tahu fakta itu kita nggak lagi tidur di ruang keluarga karena takut. Semuanya tidur di kamar masing-masing dan tanteku juga nggak mau lagi nginep di rumah Eyang. Walaupun sekarang kami sudah pindah ke rumah kami yang lain. Saya gitu dulu ceritanya dan makasih udah baca cerita. Mungkin aku bakal kirim cerita lagi karena aku sekeluarga khususnya bundaku sering banget ngalamin hal aneh yang berhubungan dengan mereka. Thank you lah. Sekali lagi makasih sampai jumpa. Thank you banget. Ceritanya serem parah meskipun pendek ya. Tapi kenal ya. Gila, men. Nangis doang oke. Nyebut nama lu ngeri nggak lu? Kenal ya coy. Takutnya kita ada apa-apa. Tapi yang gue demen dari cerita ini nih itu tidur bareng gitu loh. Gue dulu pernah tuh, maksudnya lagi main ke rumah nenek gitu kan, terus tidur di ruang tamu semua ngumpul, misalnya besok mau lebaran gitu, itu pernah tuh gue kayak gitu, ngumpul di rumah nenek gue, nginep semua tidur dalam tuh, pakai kasur rame-rame tuh, saking penuhnya nenek gue pengen ngekos. Bangkit basum, kalau lagi minum sampai gemprot loh. Saking penuhnya nggak kebagian tidur, nenek gue pengen ngekos. Nenek jadi korban ya? Iya. Enggak, tidur di tempat lain. Maksudnya di rumah kan ada 2 dulu. Sewa ini kali ya. Apartemen. 5 star. Penuh ngumpul-ngumpul kayak gitu tuh. Seru. Saking ramenya nenek pakai tenda depan. Kasihan apa. Aduh, itu sebenarnya apa namanya? Ternyata emang historinya kenal. Pernah diasuh. Makanya manggil. Kalau kenal ya masih oke lah ya. Kalau misalnya nggak kenal tiba-tiba manggil, ngeri amat lu. Takut kali ada barang yang diambil gitu. Mungkin kunci motor gue balikin. Suaranya tadi Pak ada anjing, ada kucing gitu. Ada kucing. Kok anjing mereka punya beneran. Kalau kucing emang nggak ada. Kucing nggak ada. Terus ada suara itu juga tuh apa tadi? Motor. Masa sih? Tadi dia bilang ada suara motor. Tapi kalau motor sih bisa jadi mah orang bisa jadi. Oke. Tadi ngomongin kucing, gue sedih dah tuh. Kenapa itu? Kucing gue meninggal. Waduh, kapan? Ya bulan November kemarin sih. Kenapa kena COVID? Enggak. Sakit. Oh sakit. Kasian mata. Kasian banget. Masih muda lagi ya. Iya. Baru mau masuk STM. Baru masuk STM ya. Aduh. Ya gitu teman-teman ya. Cerita untuk episode kali ini ada 3 tuh tadi tambahan cerita Bang Sul 1. Bang Sul dengan kreativitasannya jadi bikin jadi sutradara rumah hantu ya, keren tuh. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Thank you. Stay tune. Kalau misalnya kalian suka dengan episode kali ini, kalian like aja. Boleh. Boleh komen, buat rame-ramein, kita diskusi segala macam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pastinya, juga. Mohon maaf ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita berdua mohon undur diri dan selamat malam. Wassalamualaikum.